Pernah merasa kalau kalian gak pernah benar-benar hidup dalam identitas diri kalian sendiri, dibesarkan selayaknya perempuan dan tak pernah diperbolehkan bersuara, bahkan disetir oleh setiap paksaan yang akhirnya menjadi rutinitas. Halo semuanya, salam literasi. Perkenalkan, saya Nada Ratri Nurwahida, siswi dari SMA Negeri 1 Talanglapa yang akan menyajikan karya resensi yang berjudul Pergulatan Batin di Tengah Identitas Ganda. Pertanyaan tadi rasanya mampu menggambarkan sosok Luisa, seorang tokoh dari novel yang berjudul Namaku Luisa karya Adya Pramudita yang bergenre fiksi, psikologis, dan romansa dengan 238 halaman yang diterbitkan oleh Moka Media pada tahun 2015 di kota Jakarta dengan nomor ISBN sebagai berikut. Ia adalah Luisa, seorang remaja yang tak pernah benar-benar mengukuhkan jati dirinya akibat paksaan dari ibunya. Dipaksa untuk memenuhi ekspektasi orang lain di balik balutan gaun feminim di bawah flash kamera yang terus-menerus memotret lekuk tubuh palsunya. Kisah ini berawal dari Ria, ibu kandung Luisa yang memaksa untuk menikahi saudara dekatnya sendiri. Dari pernikahan itu lahirlah Luisa, seorang anak yang dibesarkan selayaknya perempuan, didandani, koleksi gaun-gaun feminim, bahkan rambut panjang hasil ekstensi yang merupakan paksaan dari ibunya. Biola adalah hal yang paling dekat dengannya. Kemahirannya itu mengantarkannya menjadi seorang yang dikenal, menerima banyak tawaran sebagai brand ambassador, melakukan banyak sesi pemotretan. Meski tak dipungkiri, hal-hal itu justru membuatnya seolah menipu banyak orang karena identitasnya yang masih ambigu. Karena merasa terlalu diatur, Luisa pun pergi meninggalkan rumah membawa biola kesayangannya. Ia merasa bahwa biola itu merupakan satu-satunya pengikatnya dengan ibunya yang dahulu pun memaksanya untuk memainkannya. Lagi-lagi dipaksa, seolah ia tidak memiliki kehidupannya sendiri. Louis, panggilan kesayangan yang diberikan oleh dua sahabatnya, Jingga dan Dimitri, yang sejak kecil mereka berdualah yang benar-benar bisa menjadi rumah ternyaman bagi Louis untuk pulang. Dimitri, sahabat laki-lakinya itu, mengaku jatuh hati padanya. Di tengah semua ketidakpastian yang ada, Luisa hanya memilih diam. Beban pikiran Luisa kembali bertambah ketika Hans Jo yang merupakan rekan artisnya mengaku jatuh hati padanya. Susansi yang merupakan manajernya pun memanfaatkan hal tersebut demi popularitas semata. Rasa sakit yang ia rasakan pada perut bagian bawah mengantarkannya pergi ke kota Semarang untuk memeriksakan kondisinya. Ambiguitas genitalia, sebuah kalimat yang lagi-lagi mampu meruntuhkan semua pertahanan emosi yang susah payah dibangun oleh Luisa. Luisa dinyatakan sebagai seorang laki-laki. Dimitri yang beberapa hari lalu menyatakan perasaannya pun dibuat seolah membisu. Pertengkaran hebat terjadi sesaat setelah Luisa memberikan hasil uji labnya itu kepada Ria, ibunya. Ria yang sangat tidak menerima hal tersebut lantas mengalami gangguan kejiwaan. Luisa yang semula ingin melakukan operasi penjemuraan dirinya pun mengurungkan hal tersebut dan memilih untuk merawat ibunya. Lagi-lagi pergulatan batin yang sangat teramat dirasakannya. 1,5 tahun ia pergi. Kini sikap ibunya menunjukkan kekecewaan dalam diam yang tak pasti. Gunjingan demi gunjingan dilayangkan untuk Ria. Alih-alih membenarkan ucapan tersebut seperti yang biasa ia lakukan, ia justru membalas kata-kata menyakitkan itu dengan pembelaan kepada anaknya. Ia lantas pergi menemui kedua sahabatnya dengan kondisi yang sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Ia kini sudah menjadi laki-laki gagah sama seperti Dimitri. Namun senyumnya kembali memudar ketika ia melihat Jingga. Wanita yang ia cintai itu kini sudah memakai cincin perak di jari manisnya. Ternyata kedua sahabatnya kini sudah menjadi sepasang tunangan yang sangat serasi. Meski sulit, ia harus mencoba menerimanya, lalu kembali mengejar mimpinya sebagai musisi yang terkenal bersama rekannya dari Bali. Kekuatan utama novel ini terletak pada tokoh Luisa yang menggambarkan banyak pergulatan batin demi mencari identitasnya sendiri. Emosi berhasil saya rasakan ketika Ria terus-menerus memaksakan keinginannya.
Tokoh Jingga dan Dimitri menggambarkan persahabatan tanpa syarat kepada Luisa. Setiap kejadian disusun secara runtut. Sudut pandang orang pertama yang dipilih oleh penulis membuat saya seolah benar-benar hidup sebagai karakter Luisa. Kelebihan terletak pada penggambaran setiap suasana yang digambarkan menggunakan bahasa emosional yang tidak berlebihan. Namun, konflik pada cerita cenderung berubah sangat cepat dari awalnya tuntutan ibu menjadi kisah romansa. Novel ini cocok dibaca untuk kalian yang menyukai genre psikologis namun tetap ada kisah romansa yang tidak berlebihan. Buat kalian yang mau baca novel ini, siap-siap terbakar oleh emosi deh. Sampai jumpa.